semuanya dan yang mendengarkan ini selamat malam juga. Kali ini aku akan cerita sesuatu yang berbeda dari rekaman sebelumnya. Ceritaku kali ini masih tentang dari pengalaman pribadiku. Aku buat ini karena sebelumnya aku pernah nyoba, tapi sebelum itu aku kasih tahu dulu. Pembahasan kali ini tuh tentang bagaimana caranya kita menanggapi orang yang pengen curhat, orang yang pengen cerita dan ingin membagi masalahnya ke kita tanpa harus melukai perasaannya, tanpa harus merusak suasananya. Jadi ini tentang bagaimana kita menanggapinya secara dewasa, bagaimana cara menanggapinya secara halus dan mengikuti alurnya. Ini dari pengalaman pribadiku ya. Awalnya aku iseng gitu kan, aku coba cerita ke orang-orang gitu kan, tentang masalah pribadiku. Adalah beberapa orang gitu kan yang aku ceritakan masalahku ke mereka. Dari situ aku lihat berbagai macam cara mereka itu menindaki masalahku. Bagaimana mereka merespon itu berbeda-beda dari setiap orang. Nah, di situ aku gak menemukan satupun yang sesuai dengan suasanaku. Maksudnya kayak balasan dari mereka itu kebanyakan 80% hingga 90% itu merusak suasana. Jadi kayak aku yang udah di lidi yang tipis, aku udah berdiri di lidi yang kecil tipis, itu aku minta pertolongan tapi dengan begitu mudah dipatahkan. Itulah kira-kira. Nah, emang nggak sesuai kemauanku lah ya kan, emang nggak sesuai egoku, tapi kan kalau orang pengen cerita dan apalagi mereka bilangnya udah cerita aja nggak apa-apa, aku bantu kok. Nah, ya udah, siapa coba yang kamu ceritakan, apalagi ke orang itu udah percaya gitu, udah mau nggak mau pasti cerita gitu. Tapi kalau tanggapan dia itu berbeda, itu bakal merusak suasana kali. Jadi dari situ aku nggak mau lagi lah menceritakan masalahku ke orang-orang gitu, walaupun itu mau percaya atau enggak. Aku nggak mempersalahkan itu, tapi aku mempersalahkan bagaimana cara tanggapan mereka itu tentang masalahku gitu. Dari situlah ada orang curhat ke diriku ya, aku curhat. Emang aku nanggapi curhatannya sedikit lamanya itu bukan kayak dia curhat jam segini aku balas jam segini, bukan. Itu maksud lamanya itu dia balas, dia ngechat, dia curhat gitu kan. Ya udah, aku konfir lah curhatan dia ya kan. Tapi tanggapanku, balasanku tuh sedikit lama gitu. Karena aku berpikir kritis ya kan? Menggunakan pikiranku sebaik mungkin bagaimana supaya balasanku ini, perkataanku ini tidak merusak suasananya dan tidak makin merusak suasana hatinya. Itulah yang membuatku lama ketika ada orang curhat ke aku. Tapi menurut pemikiranku, apa yang kukatakan dari pemikiran kritisku itu udah yang terbaik. Karena sebelum aku mengatakan itu, aku harus memahami bagaimana kondisinya,
bagaimana keadaannya itu aku harus memahaminya gitu, nggak langsung dia curhat apa yang ada kepala aku langsung bilang enggak, karena aku udah pernah mengikuti instruktur dari otakku yang seperti itu merusak suasana kali gitu. Dan aku sadarnya itu di kemudian hari, udah lama lah gitu. Nah, jadi situ kayak sebelum menanggapi masalah lebih baik pikirkan dulu keadaan si orang yang mau curhat ini gimana, dan lebih baik itu lewat telepon gitu, janganlah chattingan. Kalau bisa lewat, kalau ini ya kalau dari WhatsApp atau apa gitu ya kan. Aku ini membicarakan tentang dari WhatsApp lah gitu kan istilahnya. Nah, lebih baik itu mendengarkan suara dari orang langsung gitu, jadi bisa tahu bagaimana kondisi dianya melalui suaranya itu. Parahkah keadaannya, sedihkah situasinya, beratkah masalahnya, itu terkadang bisa tahu dari suaranya. Jadi di situ aku pahami lah, aku tanya apa masalahmu, ceritalah. Aku nggak tahu masalahmu apa. Oke, ceritakan biar aku tahu. Aku nggak bakalan tahu kalau kamu pada ngasih tahu aku. Jadi aku ngomong kayak gitu, ngomong dengan perasaan yang menyesuaikan dengan keadaannya. Nah, situ dia pun mulai cerita. Ya udah, dari ceritanya dia aku tanggepin. Dari bagaimana caranya aku nanggepin dia itu sedikit rumit karena masalah dari orangnya itu. Oh ya, aku juga pengen ngasih tahu ke kalian yang dengarkan ini, ke orang-orang yang dengarkan ini, kalau ada orang yang curhat ke kalian itu, dan kalau kalian nggak siap atau emang benar-benar bermodalkan hanya mengatakan kayak ya udah cerita sini aku bantu, yang berhubungan dengan sesuatu seperti itu, kalau kalian cuma ngomong kayak gitu tapi kalian belum siap mendengarkannya, belum siap menganalisa masalahnya gitu kan, lebih baik janganlah gitu. Karena nanti yang ada berakhiran dengan adu nasib gitu. Aku kayak gini loh, gini-gini di rumah, gini-gini lah, kok masih mending aku bang. Hal yang seperti itu tuh kayak aduh, lebih baik nggak usah lah gitu kan. Karena orang yang minta curhat ini, orang yang pengen curhat ini dia minta tolong secara tidak langsung, jadi tolonglah. Karena sifat-sifat manusia sekarang seperti itu udah jarang, udah nggak ada lagi, susah ditemukan. Layaknya orang setia itu susah kali ditemukan. Jadi kalau ada orang pengen curhat gitu kan, terimalah gitu kan, dengarkan apa masalahnya. Nah, ketika orang itu udah menceritakan masalahnya, pahamilah dulu sekitarnya, pahamilah dulu bagaimana. Kalau kira-kira kalian udah pernah mengalami dari ceritanya dia, kalian udah pernah merasakan apa yang dirasakan dia, pikirkan lagi gitu. Mungkin ada yang berbeda gitu. Walaupun kalian pernah merasakan, mungkin sedikit berbeda gitu. Jangan bilang udah kayak gini aja, kamu kalau gini udah, itu yang ada itu memaksakan dia gitu. Dia yang pengen curhat jadi kayak terpaksa gitu, kayak kau jadi maksa dia untuk melakukan apa yang kau bilang gitu. Nah, jadi kayak ikutin aja lah dari pengalamanmu gitu kan. Kau kan udah pernah ngerasain gitu kan. Jadi pikirkanlah
dari semua perasaan yang pernah aku alamin dari cerita dia tuh aku pikirkan perkataan apa yang harus keluar dari mulutmu, dari pemikiranmu itu yang baik untuk dia, yang bisa sedikit menenangkan dia. Jangan langsung oh gini aja gitu kan, gini oh nanti kalau misalnya apa gini gitu. Kayak itulah kira-kira kan. Janganlah kalau bisa pikirkan aja secara matang sampai titik dimana pemikiranmu tuh udah kritis, udah bener-bener matang, dan kau tahu bagaimana dan apa yang terjadi ketika kau ngomong itu. Kayak misalnya kau bilang jadi gimana, udah kau coba ini udah kau bilang kah ini. Nah, dari perkataanmu itu kau udah bisa membayangkan apa yang dibilangnya dan apa yang akan kalian bincangkan selanjutnya gitu. Kalau bisa titik pemikiran kalian sampai ke situ gitu, sampai ke titik dimana itu adalah hal yang matang. Nah, ketika udah kalian bilang seperti itu dan dia merespon dengan nada yang rendah, dengan ibarat kayak selaras lurus lah gitu kan, udah sesuai suasananya, udah bener-bener diterima dia, apa yang gue bilang tuh itu adalah hal yang bagus. Berarti dia nggak memaksakan dirinya untuk curhat lagi gitu. Maksud memaksakan diri itu ketika dia curhat kayak yang gue bilang sebelumnya, kayak apa yang pertama kali keluar dari kepalamu itu gitu kau bilang, terus dijawabnya itu udah menjadi paksaan tuh dia gitu. Jadi dia mau curhat pun mikir lagi gitu, aku bilang gak ya kayak gini, kalau misalnya yang terjadi sebenarnya itu kayak gini. Dia pun pasti nanti akan menutupi hal itu. Jadi ya ikuti aja suasananya, ikuti gimana keadaannya sekarang, ikuti sampai dimana dianya benar-benar mengungkapkan semua masalahnya tanpa harus menutupi satu. Nah, ketika itu terjadi, ketika dia sudah mengungkapkan semua hal yang pengen dia curhatkan ke dirimu, terima dan jangan pernah mengubarkannya pada siapapun. Oke, karena itu masalah dia, masalah pribadi. Itu privasi orang itu nggak bagus diceritakan gitu. Walaupun itu terkategori masalah gitu, jangan pernah lah gitu kan, karena si orang ini udah percaya ke kau gitu kan, walaupun untuk pertama kalinya, dan kau udah menolongnya, udah cukup dengan perkataanmu yang bisa membuatnya tenang. Itu udah jangan lagi menyebarkannya orang lain, itu akan benar-benar bangsat lah gitu kan, udah keterlaluan kali lah kalau kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, ikuti aja lah alurnya, bagaimana dianya curhat ya ikuti aja gitu kan. Karena itu dari pengalamanku, dari bagaimana aku menanggapi masalah orang itu ya aku seperti itu. Makanya ya mungkin ada yang berbeda gitu kan, mungkin ada yang lebih baik dariku, ada yang bisa lebih tahu gitu kan. Ya aku hanya pengen membagikan aja gitu kan pengalamanku, karena menurutku ini bagus gitu untuk dibagikan. Mana tahu banyak orang yang salah bagaimana cara menanggapi orang curhat itu kan, jadi merusak suasananya itu kan, jadi nggak enak gitu, jadi jelek gitu kan. Gitulah kira-kira. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan kali ini ya.
karena aku juga tiba-tiba kepikiran buat rekaman kayak gini ya. Mungkin itu aja yang bisa ku bilang dan ku bagikan ke dirimu, ke kalian, dan semoga kalian memberikan kesan baik ke diriku yang buat video ini, buat rekaman ini. Oke. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Jangan keseringan begadang, itu nggak bagus. Istirahat secukupnya, bangun lebih awal, kerjakan hal yang perlu kalian kerjakan, ikuti hal positif, dan ingat, dunia ini udah tua. Umur dunia ini sudah terbilang sangat amat tua. Berjenjangnya kalian ke dewasa, makin bertambahnya tahun kalian, makin dewasa pemikiran kalian. Oke? Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menanggapi, cara melawan, dan cara berurusan dengan orang yang mencari masalah dengan kalian, cara bagaimana kalian menanggapi ada masalah, cara bagaimana kalian berbicara tanpa merusak suasana. Tuh. Kalian juga makin dewasa, ya kan? Nah, itulah. Oke. Selamat malam semuanya, dan good night. See you.